Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Zulaika bersama dengan teman-teman saya yaitu Faiz Radiatul Haq, Anita Ayu Lestari, dan Tania Aprilia Deswita. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai empirisme dalam pembelajaran bahasa. Pengertian aliran empirisme. Empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Aliran empirisme merupakan salah satu aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Aliran ini beranggapan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang sejati dan pengetahuan harus dicapai dengan induksi. Ilmu yang benar adalah ilmu yang telah terakumulasi antara pikiran dan kenyataan, kemudian diperkuat juga oleh sentuhan indrawi. Nah, sebagai doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Para penganut teori ini berpangkal pada keyakinan bahwa kemampuan belajar bahasa sebenarnya hanya merupakan sebagian dari kemampuan belajar pada umumnya. Mereka beranggapan bahwa kemampuan itu bukan merupakan kemampuan bawaan. Selain itu juga, mereka menekankan pentingnya faktor lingkungan dan pengalaman nyata dalam perkembangan kemampuan tersebut. Pandangan itu juga bertalian dengan keyakinan yang bertahan sejak zaman dahulu bahwa proses belajar pada manusia banyak persamaannya dengan proses belajar pada binatang. Selanjutnya, landasan empirisme dalam kebutuhan berbahasa. Ilmu empiris mempunyai dua objek yang dikaji yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman dan menentukan prinsip umum yang bisa dijelaskan. Aliran ini menitik beratkan pada pengalaman yang didapatnya dari lingkungan, bukan pada kemampuan yang dibawanya sejak lahir. Teori tabula rasa yang mengibaratkan bahwa bayi yang baru lahir seperti kertas putih. Tabula rasa secara harfiah berarti kertas kosong, dalam arti belum ditulis apa-apa. Nah, kertas putih tersebut akan diisi dengan berbagai pengalaman. Pengalaman yang dimaksudkan bisa dalam bentuk bahasa di dalam masyarakat. Contohnya, meskipun anak tersebut memiliki bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia, tetapi ketika ia besar di Amerika, ia akan mampu berbahasa Inggris yang diperolehnya dari lingkungannya. Pengalaman berbahasa anak tersebut didapat melalui kelima panca indera. Pengalaman seseorang tidak hanya melalui satu panca indera saja, tetapi bisa melalui kelima panca indera. Menurut pandangan empirisme atau environmentalisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Hubungan aliran ini dan praktiknya berbahasa seseorang dalam masyarakat adalah keinginan seseorang tersebut untuk mampu berinteraksi di dalam keluarga dan di sekolah. Seseorang tersebut diajarkan bahasa tertentu. Empirisme dalam teori belajar bahasa kedua. Para penganut teori empiris berpangkal pada keyakinan bahwa kemampuan belajar bahasa sebenarnya hanya merupakan sebagian dari kemampuan belajar pada umumnya. Mereka menekankan pentingnya faktor lingkungan dan pengalaman nyata dalam perkembangan kemampuan tersebut. Pandangan tersebut bertalian dengan keyakinan yang bertahan sejak zaman dahulu, bahwa proses belajar pada manusia banyak persamaannya dengan proses belajar pada binatang. Pandangan ini diperkuat oleh Darwin, Origin of the Species, pada tahun 1859, yang pada awal abad 20 memacu berbagai eksperimen yang dilakukan oleh penganut perilaku behaviorisme. Melalui percobaan-percobaan pada binatang-binatang kecil seperti tikus, kelinci, anjing, dan sebagainya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa belajar adalah proses SR atau stimulus respons. Menurut psikologi stimulus respon, semua perilaku pada hakikatnya merupakan respon terhadap stimulus yang didapat. Teori itu mengatakan bahwa perilaku tersebut terjadi dalam rangkaian sebab akibat dan rangkaian asosiatif.
Dengan demikian, belajar asosiatif atau pembentukan kebiasaan yang terjadi karena adanya hubungan asosiasi yang berulang-ulang antara stimulus dan respon, menurut Hergot 1962 dalam Hadley 1993. Selanjutnya, teori behaviorisme. Hadley menyimpulkan teori behaviorisme sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar manusia sama dengan proses belajar pada binatang. Yang kedua, pikiran anak merupakan tabula rasa atau seperti kertas kosong. Tidak ada kemampuan belajar bahasa yang merupakan bawaan lahir. Yang ketiga, data psikologis dibatasi pada yang dapat diamati. Yang keempat, semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus. Perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiatif. Yang kelima, pengkondisian mencakup penguatan asosiasi antara stimulus dan respons melalui ganjaran atau reinforcement. Teori behaviorisme itu sejalan dengan pendapat para linguis yang menyatakan bahwa bahasa kedua harus dipelajari melalui tubian dan latihan yang luas. Selanjutnya ada dasar sistem perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada empiris pengembangan. Empiris berarti pengembangan yang berdasarkan pengalaman. Untuk memperoleh pengalaman, banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang. Salah satu contoh kegiatan bersifat empiris ialah penelitian tentang kurikulum. Di Indonesia sudah sebanyak 10 kali mengubah kurikulum pendidikannya, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan zaman yang bahkan sekarang bergantung pada teknologi. Yang kedua, prinsip yang telah teruji. Senantiasa melalui langkah prosedur yang sistematis, pengamatan yang tepat, dan percobaan terkontrol. Prosedur yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan langkah-langkah yang sistematis agar aktivitas tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pengontrolan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi ini berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Yang kedua ada pengamatan yang tepat. Pengamatan ini dilaksanakan ketika berjalannya evaluasi, di mana hasil dari pengamatan yang terkontrol tersebut dapat dijadikan dasar pengembangan sistem perencanaan pembelajaran. Yang ketiga ada percobaan terkontrol. Percobaan tergolong kepada kegiatan penelitian. Percobaan yang dapat dijadikan dasar pengembangan sistem perencanaan pembelajaran ialah percobaan yang terkontrol. Contohnya dengan membuat kelompok belajar lalu memberikan metode yang berbeda untuk pembelajarannya. Lalu hasil dari percobaan tersebut dapat dijadikan rekomendasi terhadap dasar pengembangan sistem pembelajaran perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, model pengembangan pembelajaran. Model pengembangan pembelajaran menentukan kondisi dan lingkungan untuk mengubah dan mengamati tingkah laku siswa. Hal ini menekankan pada usaha untuk menentukan prosedur secara khusus dari pengamatan tingkah laku siswa agar dapat mengubah atau memperbaiki tingkah lakunya lebih baik dengan tujuan interaksi dengan lingkungan.